Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Madura Marsini. Aku mohon yang baru jumpa dengan channel ini, aku mohon bantuan subscribe dan aktifin loncengnya, komen, like, dan bagikan ke semua grup kalian yang sudah mensupport. Aku ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Marilah kita berbondong-bondong untuk menuju ke jalan yang diridhoi Allah. Sebelum pintu tobat dibuka, tobatlah. Sebelum kita terlambat, bertobatlah. Sebelum matahari terbit dari sebelah barat, masih dibuka pintu taubat. Kalau matahari udah terbit dari sebelah barat, pintu tobat udah ditutup. Bertobatlah selagi kita bernapas dan selagi pintu tobat masih dibuka. Kalau matahari udah terbit dari barat, pintu tobat kita ditutup. Dan walaupun kita mau tobat, kalau udah matahari terbit dari barat, sia-sia tobat kita. Percuma kita tobat kalau udah matahari terbit dari barat. Tertutuplah pintu tobat. Jadi bagi saudara-saudaraku, kalau di dunia ini masih ada orang azan atau menyebutkan Allah Allah Allah, masih ditunda itu kiamat. Masih ditunda 40 tahun. Orang berkata Allah satu kali 40 tahun. Jadi kalau ada 10 orang jadi 400 tahun. Dan pergunakanlah usaha kita untuk bertobat. Jangan digunakan untuk mengerjakan yang dilarang Allah. Gunakanlah usaha kita, sisa usia kita ini, gunakanlah untuk mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Karena tiap hari kita ini kecolongan, tiap menit, tiap detik udah kecolongan. Bukan kecolongan duit, bukan kecolongan harta, bukan. Tapi kita ini setiap detik, setiap saat tuh kecolongan umur kita. Tiap detik, tiap satu umur kita pasti berkurang. Jadi berbuatlah yang baik agar umur kita ini, usia kita ini berguna. Di dunia ini kita
cuman sebentar, nggak bakal kekal hidupnya kita. Karena di jalan perhidupan kita ini pasti diakhirin kematian, karena tiada lagi yang kita tunggu-tunggu ini, itu cuman kematian. Nggak ada orang tuh yang hidup di dunia ini nggak ada nunggu mau jadi presiden, mau jadi kepala desa, mau jadi pejabat, belum tentu. Contohnya kita mau jadi kepala desa, belum tentu terpilih sama rakyat. Mau jadi presiden, belum tentu terpilih untuk jadi presiden. Mau kerja di kantor, belum tentu diterima. Walaupun kita pakai uang sogokan, belum tentu diterima. Tapi kalau mau masuk ke liang kubur, nggak pakai sogokan, pasti masuk. Tapi kapan yang mau masuk dalam kubur, itu udah diatur sama Allah. Kematian kita kapan dan mau kubur di mana, waktu kita mau mati lagi di mana, itu rahasia Allah. Karena kematian ini enggak berjanji, tiba-tiba datang. Jadi sebelum kita mati, masih kita bisa bernafas, taubatlah. Karena itu ya, tanda-tanda kiamat ya ada 3. Yang pertama, tanda-tanda itu ya, pokoknya kalau kan sekarang ini masih ada ulama-ulama masih hidup, masih mau ngingetin kita kalau itu udah mau kiamat ini ya. Kalau udah mau kiamat, ulama udah nggak tiada, udah mati semua, nggak ada yang ngingetin kita. Ya kalau masih sekarang masih ada yang mau ngingetin kita, ya dari itulah kita harus menjaga perbuatan kita. Jauhilah larangan Allah, kerjakanlah perintah Allah, biar kita bisa selamat dari siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena siksaan itu ya, kalau tenggorokan nafas kita udah nyampe di tenggorokan kita, itu kalau mau tobat itu nggak ada gunanya. Misalnya
kalau ada orang sakit yang lagi parah mau meninggal itu kan antaranya setan sama manusia. Yang setan tuh yang mau menggoda yang lagi sakit itu supaya ngikutin apa setan yang dikatakan sama setan. Terus yang manusia itu ngomong Allah Allah di telinga orang yang lagi sakit itu. Jadi antara dua itu, mendengar kata orang yang bilang ngomong Allah di telinganya sama setan. Kalau nurut sama setan, celaka yang lagi sakit itu kalau ikut omongan setan, karena setan itu mengajak kita ke neraka. Misalnya kan kalau setan itu ngomong sama yang lagi sakit tuh, dia tuh bawa air. Setan itu ngomong ini air bisa menyembuhkan segala penyakit, supaya orang yang sakit itu percaya, supaya mau ikut perkataan dia. Terus setan tuh ngomong Allah itu ada dua, terus Nabi Muhammad itu bukan utusan Allah, cuman tukang makan rakus segala macam. Tapi kalau yang sakit itu imannya nggak kuat, itu bisa ikut sama setan itu, omongan setan. Nah, kalau udah ikut sama omongan setan, iman kita lepas, matinya ke Allah itu mati kafir, udah ingkar sama Allah, udah murtad. Kalau udah ngikutin sama perintah omongan setan itu, jadi dia nggak bakal masuk surga, pasti masuk neraka, karena udah ingkar sama Allah. Udah ikut sama apa setan yang omongan setan itu. Karena lu ada satu, bukan ada dua. Allah tuh nggak punya keturunan dan tidak punya apa, pokoknya Allah itu satu, nggak punya keturunan, nggak diperbolehkan dia ngomong punya keturunan, enggak. Allah itu cuman ada satu yang wajib kita sembah. Allah itu lagi penyayang dan pemurah. Misalnya kalau kita mau tobat, mau ngejauhin larangan Allah dan mau mengerjakan perintah Allah, Allah itu penyayang, pemurah. Yang dikasih Allah kita ini kenikmatan itu udah luar biasa. Coba bayangkan, mata kita yang dikasih sama Allah itu ya bisa melihat luas, melihat alam kita ini bisa luas. Kalau misalnya HP sama kamera cuman yang bisa nampak di video paling sekitar ada di kamera aja.
biarlah kita hidup miskin, hidup gak punya apa-apa. Kalau hati kita kaya, itu udah hebat. Hati kita kaya, terus hidup kita itu nggak punya apa-apa, nggak punya uang, nggak punya apa, itu udah baik. Kalau hati kita kaya, usahakan hati kita ini isilah dengan yang baik-baik, perlakuan yang baik. Jangan kotorin hati. Dan ingat, kalau udah berumah tangga ya, kan kita ini kalau nggak mandul pasti punya anak. Dan jagalah anaknya itu untuk kebaikan, karena anak itu kalau udah kiamat, terus seumpamanya orang tuanya itu mau masuk surga, terus anaknya itu mau masuk neraka. Sedangkan di dunia orang tuanya itu nggak mau ngingetin anaknya kebajikan. Orang tuanya pergi tahlilan, terus anaknya tuh buka botol minuman. Orang tuanya ngaji, anaknya baca Quran, nggak mau diingati untuk ngaji. Terus orang tuanya sholat itu berjemaah 5 waktu, anaknya berzina dibiarkan. Nah, itulah kalau udah kiamat, kalau anaknya mau masuk surga, anak itu pasti nuntut sama Allah. Enggak rela orang tuanya itu masuk surga, karena di dunia si anak ini enggak mau dikasih tahu yang ke jalan Allah. Maunya enak sendiri orang tuanya. Ngomong sama, dituntut orang tuanya itu, ya Allah, orang tuaku masa dunia nggak mau ngingetin aku ini itu. Terus sama Allah itu dipanggil orang tuanya, ya, ini benar anak benar. Nah, terus orang tuanya ngaku dimasukin juga ke neraka orang tuanya itu, karena nggak mau ngingetin yang baik sama anaknya. Jadi jagalah anak kita, karena anak itu amanah dari Allah. Dan jadi jaga sebenar-benarnya, biar kita bisa masuk surga, biar anak kita nggak nuntut. Ya kalau udah masih bayi ya, asalkan tiap hari Jumat, malam Jumat tuh ya, ngaji di kubur anaknya. Insya Allah anak itu menanti di pintu surganya Allah. Kalau orang tuanya mau masuk neraka, nanti ngomong sama Allah, orang tua itu bisa masuk ke surga juga orang tuanya itu, asalkan tiap malam Jumat ngaji di anak
anak itu, tapi ya jangan lupa itu. Ya, sampai di sini dulu perjumpaan kita, dan alhamdulillah aku masih bisa buat konten, masih diberi kesempatan sama Allah. Dan aku mohon bantuan yang lagi jumpa dengan channel ini, yang belum subscribe, aku mohon bantuan subscribe, aktifin loncengnya, dan semoga yang lagi nonton diberikan kesembuhan, kesehatan, dan dipermudahkan urusannya. Selamat berjumpa kembali di channel berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.